Uh, Baik, terima kasih Mas Angga. Salam kemerdekaan ya. Mungkin di kesempatan kali ini saya ucapkan selamat Dirgahayu ya. Hari Kemerdekaan RI, salah satuan ya. Dengan semangat kemerdekaan kita bisa berinovasi lebih, uh, berkreasi lagi ya untuk memberikan sumbangsi kita ya kepada negara. Ya, mudah-mudahan kita semua dengan semangat kemerdekaan lebih maju lagi, lebih keinginan maju ya. Jadi karena ini ya kawan-kawan ya, mungkin saya sedikit ya, uh, pusat dari kesehatan tuh mindset ya, otak otak kita ya. Otak kita itu ngabisin 40% energi dari dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya mindset kita jelek, apa namanya, apa, keinginan untuk bergerak atau maju itu bisa sangat berkurang ya. Jadi kawan-kawan, kita mulai dengan mindset yang baik ya, karena mindset yang baik ini cikal bakal mudah untuk maju ya. Dan untuk menghilangkan mindset negatif ya kawan-kawan ya, kadang kita uh, overthinking ya, overthinking, oh kita nggak, oh di depan ada anjing misalnya, oh di depan ada anjing nih, waduh, saya nggak mau lewat nih karena nanti anjingnya menggigit. Nah, hal negatif itu akan terus menerus ada di dalam otak kita karena kita diam kawan-kawan. Jadi ya, karena kita diam, otak kita selalu negatif. Dengan kita bergerak, dengan kita mencoba, kita mulai bergerak, insya Allah negatif akan hilang secara alamiah, secara otomatis. Nah itu ya, dengan kawan-kawan bergerak di sini, ikut Zoom, tergerak hatinya untuk belajar, sama-sama mendengarkan mungkin sedikit sharing dari masalah kesehatan dengan saya, insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai energi positif di otak, sudah mulai jalan, kemudian awal dari kemajuan kita bersama itu akan kita mulai. Oke, sepakat ya kawan-kawan ya, kita maju bersama ya. Oke, terima kasih ya. Tadi ada dari Singapura juga, dari luar negeri juga ya. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan kita sharing di sini bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Izin saya sharing sharing nih ya, materinya ya. Nah ini Mas Angga nih, kalau bikin tema ya unik-unik ya, karena ini 17 Agustus dicarilah 17 permasalahan yang disebabkan oleh manis ya, baik makanan manis maupun minuman manis. Nah jadi kawan-kawan ya, ini quote sedikit ya. Nah ini manis dan tentang segala, manis dan segala tentangnya ya. Ya semua yang manis ini uh, menjadi kenangan yang manis ya. Tidak semua yang manis menjadi kenangan yang manis nih. Mungkin di waktu muda ya, atau di waktu anak, kita punya anak nggak kita kontrol ya, makanannya, kemudian jajanannya manis-manis terus setiap hari, bahkan manis yang tidak sehat ya yang dikonsumsi. Nah, akhir terus-menerus terjadi terus-menerus prosesnya akan terjadi suatu kerusakan yang masif ya. Nah ini dia. Apakah kenangan ini yang kawan-kawan inginkan ya? Ya, berakhir di ini, berakhir di kondisi ini. Kawan-kawan harus bayangkan ini. Kalau kawan-kawan nggak membayangkan hal ini, nggak akan tergerak untuk maju ya. Kadang-kadang kita harus dicambuk dulu atau ditakut-takutin dengan hal yang buruk supaya kita mau berubah. Nah ini, kalau kawan-kawan nggak mau berubah dari sekarang, tolong kawan-kawan lihat gambar ini, tolong bayangkan, misalnya Anda akan seperti ini. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda tidak mau melakukan yang terbaik buat Anda, yaitu menjaga kesehatan. Nah, ya, kalaupun menasihatin orang, misalnya, contoh kita yang nggak sakit, mungkin anak, mungkin orang tua atau yang lain sebagainya, kasih aja gambar ini kawan-kawan, kasih gambar-gambar yang nanti berkaitan dengan penyakitnya. Nah, lihat atau ada contoh orang di foto ini loh, kalau misalnya nggak mau kita rubah, nggak mau kita berusaha untuk sehat, atau yang sakit berusaha untuk berobat ya, berusaha untuk memulihkan kondisi kembali. Nah, ini jadi kita takut-takutin ya supaya kawan-kawan lebih mudah nanti memotivasi orang lain atau diri sendiri untuk bisa lebih sehat ya. Dimana kalau sakit ini, ya sudah sering saya bicarakan juga, kalau udah sakit nih biaya yang kita keluarkan nggak main-main kawan-kawan ya.
sangat besar ya. Bahkan kawan-kawan dari muda sampai saat ini ya menabung, tapi kalau udah sakit tabungan bisa sampai habis ya. Nah, biayanya pun besar, bahkan kita sampai jual-jual aset, sampai utang. Ya, terus kemudian psikologis kita ngedrop ya, kita nggak mampu, kita nggak berdaya, butuh orang, kita nyusahin orang, ya. Sehingga kualitas hidup secara keseluruhan ya, bahkan kalau ada orang atau ada orang yang sakit di rumah. Nah, kualitas hidup itu bukan yang sakit saja yang berkurang. Seluruh rumah, ya seluruh isi rumah itu kualitas hidupnya akan berkurang juga. Stres, jadi baik yang nunggu ya, yang mengobatin juga jadi stres, jadi ikut juga kualitas hidupnya akan berkurang. Nah itu ya, apakah ini yang kita harapkan? Tentu tidak ya kawan-kawannya, sepakat ya kita tidak mau seperti ini, kita harus berubah ya. Nah, salah satunya yang materi saat ini kawan-kawan bahaya tentang gula ya, glukos kalau misalnya glukos craving bahkan uh, uh, banyak di negara kita ya, makanan pokoknya adalah gula ya, nasi panas ya, nasi hangat dengan indeks glikemiknya tinggi. Dan sehingga dengan makanan pokok kita nggak nyalakan nasi, tidak ya, karena nasi itu cukup mengenyangkan dan cukup murah ya dibandingkan makanan-makanan yang lain. Tetapi kalau misalnya kita tidak mengendalikan, kita nggak kontrol, bahkan bisa kebablasannya, bisa jadi sakit ya kawan-kawan. Nah, ditambah nih kawan-kawan, nah dunia modern saat ini ya kawan-kawan ya, makanan banyak yang nggak sehat. Yang kedua juga tekanan tinggi ya, baik nanti di dalam keluarga, mungkin marah, misalnya anaknya nakal, dikasih tahu mungkin bandel, kita stres. Kemudian di kerjaan bosnya marah, kita stres. Ya. Jadi di era sekarang yang memang tekanannya cukup tinggi, itu bisa mempengaruhi tingkat kesehatan kita ya. Sudah makanannya udah nggak bagus, kemudian tekanan tinggi, kemudian jarang tidur, suka begadang ya. Nah, kemudian nggak pernah makan nutrisi yang baik ya, bahkan nggak pernah olahraga. Nah, ini kecenderungan kita saat ini kawan-kawan, permasalahan yang kita hadapi. Dan ini kalau kita nggak putus, lama-lama tubuh kita udah selesai, udah nggak kuat lagi, akhirnya sakit ya. Nah, jadi hal-hal tersebut, yang empat tersebut bisa mempengaruhi otak kita ya, negatif impact pada otak kita, stres ya, gampang tua, gampang pikun ya, kemudian jantung, sistem imun, sistem hormon dan lain sebagainya. Nah ini problem yang lain-lain nih, kawan-kawan coba nih kebayang di display kalau misalnya kita ke mall, mungkin di kafe-kafe itu makanan manis-manis atau kopi, ya minuman manis-manis ya, makanan atau minuman manis-manis, kesualayan juga. Nah ini rata-rata hampir 90% ya, 80-an% ya, 80-an% tuh minumannya manis-manis tuh. Nah, bahkan fenomena baru ya, kalau misalnya ada ruko kosong, pasti itu jadi mixu ya, mixue ya. Nah, jadi mixue itu kan es ya, es tuh saking maraknya ya, saking sukanya kita terhadap yang manis-manis tuh sampai menjamur ya. Bahkan banyak merek lain ya selain Mixue, Momoyo atau cooler apa itu ya, itu banyak sekali menjamur ya. Nah di situ kawan-kawan bisa bayangkan betapa besar resiko kita, resiko keluarga kita, orang-orang yang kita sayang untuk jatuh sakit. Nah akibat gula. Nah biar paham nih kawan-kawan, apa saja sih penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gula ya, manis ya. Nah itu ya kawan-kawan sudah paham tuh, oh apa sih tantangan kita saat ini. Nah ini ya, udah suka main handphone, jarang gerak, ya stres, ya begadang, ya kadang-kadang punya gangguan mental ya anak-anak sekarang atau generasi Z ya, generasi Alpha punya kecenderungan untuk menyendiri sehingga lack of identity ya, gangguan identitas ya, bisa menyendiri. Nah kemudian kurang olahraga, makanan-makanan yang nggak bagus tadi, yang manis-manis bisa bikin obesitas, dan itu seperti lingkaran setan. Obesitas menyebabkan gangguan metabolik, metabolik juga bisa menyebabkan obesitas dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi harus diputus ya kawan-kawannya. Nanti saya terangkan cara memutusnya nih, makanan-makanan yang manis-manis ya,
Kemudian ini ada polusi ya, asap rokok. Rokok sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Kalau misalnya rokok dulu berbau ya, oh ketahuan rokok dimarahin. Kalau sekarang sudah dipermudah dengan adanya rokok elektrik ya, bahkan kecenderungan wanita ya, ini wanita, makanya kenapa saya pasang wanita. Wanita udah gampang saja udah pakai rokok elektrik ya, dan itu menimbulkan masalah baru ya, pergaulan bebas, miras dan sebagainya. Ini permasalahan yang kita hadapi semakin berat. Nah ini sedikit ya generasi yang ada di kita. Kenapa saya sampaikan? Nah nanti biar paham kawan-kawan siapa saja yang diserang nih manis ya. Nah semua kena serangan ya, kena serangan potensi penyakit-penyakit yang diakibatkan gula. Ya. Baik generasi baby boomer, generasi X, generasi Y ya, kayak saya generasi Y, kemudian ada generasi Z ya, generasi yang kontroversial ya. Nah, sekarang yang generasi alpha. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, di mana sekarang yang paling banyak adalah generasi milenial dan Gen Z. Ini yang sangat dipengaruhi oleh gadget ya. Nah, sehingga semua serba instan, semua serba yang nggak mau capek. Misalnya memesan makanan cukup dengan online, datang nggak mau kerja. Nah, itu menambah permasalahan baru. Udah makanannya manis, ditambah pola-pola kita yang seperti itu jauh lebih riskan ya. Nah ini ya, saya sedikit ya, selamat di buat Indonesia ya, di Liga ini ya, tapi tetap selamatnya ini selamat yang kurang bagus ya. Di dunia kita nomor 5 ya, punya penduduk yang mengalami diabetes, kita nomor 5, ada 19,5 juta. Nomor 1 Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Pakistan, nomor 4 Amerika Serikat, nomor 5 Indonesia. Nah, tapi kalau di ASEAN kita nomor 1 kawan-kawan. Nah di ASEAN kita nomor 1. Nah sudah ini di 2021 berkembang ke 2024. Saya lihat aja di daerah saya tuh mixway itu udah setiap sudut itu udah ada. Nah bisa dibayangkan kan kemungkinan terjadi peningkatan yang sangat besar nih di tahun-tahun ke depan. Oke, nah ini Indonesia ya, kita nomor 1 untuk penyakit diabetesnya. Nah, ingat tadi ya, itu sudah tadi tantangannya ya, tantangan kawan-kawan harus paham. Nah, ingat, nah setelah banyak tantangan tadi, kalau nggak kita jaga kawan-kawan, nah akan berakhir seperti baik kita, keluarga kita ya. Nah ingat, kalau misalnya ada seseorang yang sakit di dalam rumah, baik kita maupun orang lain, rumah itu kayak neraka kawan-kawan. Ya, rumah itu seperti ibaratnya semangat untuk pulih itu berkurang. Jadi kalau misalnya kita sayang sama orang yang kita di rumah, ya kita harus jaga kesehatan. Kenapa? Kalau kita sakit, kita mau memberi beban ya kepada orang-orang yang kita sayang. Nah itu ya. Nah disitulah kawan-kawan harus berubah, harus mencoba untuk lebih baik lagi ya, untuk menjaga kesehatan. Oke, nah ini quotes-nya, saya suka quotes ya. Kalau saya presentasi, saya kasih masalah dulu, saya kasih kawan-kawan harus membayangkan nih apa sih pentingnya. Nah, kemudian saya kasih quotes. Nah, sering saya suka quotes-nya itu mencintai diri sendiri. Karena bullshit ya, omong kosong kalau kita mau mencintai orang, tapi kita nggak mencintai diri sendiri dulu. Kalau mau mencintai orang, kita buktikan kita harus mencintai diri sendiri. Kita menjaga kesehatan kita supaya bisa sehat, kita bisa menjaga orang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak sehat, mana mau menjaga. Nah, di situ itu semangat itu juga yang saya ambil. Saya mau bergerak. Dulu saya kerja, saya nggak mau nggak terlalu peduli lah terhadap diri saya. Saya bekerja untuk keluarga ya di rumah. Saya harus ada tabungan untuk membiayai keluarga, misalnya kan. Tapi sejak saya masuk AFC ini, mindset saya berubah. Saya kerja sebenarnya untuk apa? Untuk keluarga, betul. Terus kemudian kalau misalnya keluarga tuh makna saya di keluarga itu apa segalanya. Nah terus kalau misalnya saya sakit, kira-kira cahaya untuk keluarga itu hilang nggak? Hilang. Kalau hilang, keluarga kita gimana? Terpuruk nggak? Terpuruk. Ujung-ujungnya itu kayak kita bekerja itu untuk mengejar hal yang nol, kawan-kawan. Nah, kalau kita nggak mencintai diri sendiri dulu.
kita sehat, ya, kita upayakan menjaga kesehatan supaya kita bagus, akhirnya kita bisa lebih bermanfaat bagi keluarga. Nah, paham ya? Jika ingin bahagia dan sukses, mulailah dengan mencintai diri sendiri. Menjaga kesehatan dimulai dari Anda, bukan dari kita menyuruh orang untuk supaya sehat, tapi mulai dari diri sendiri ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini lagi nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini masuk ke materi ya. Materinya manis dan racun di dalamnya. Ada 17. Karena ini 17 Agustus, Mas Angga memberikan materi 17 penyakit yang disebabkan oleh manis atau gula. Nah, ya, dimana kalau misalnya kita konsumsi makanan dan minum berlebihan bisa menyebabkan berbagai macam. Ada 17 yang akan saya bahas. Tapi ini superficial ya. Karena sebenarnya kalau gula ini itu salah satu penyebab radikal bebas tertinggi dalam tubuh. Nah, jadi apa maksudnya? Kalau penyebab radikal bebas tertinggi dalam tubuh, berarti seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita ya bisa dirusak. Jadi nggak cuma 17 sebenarnya penyakit, bisa lebih kawan-kawan. Karena nanti kalau misalnya sudah manis ya, gula manis, kemudian terjadi suatu penyakitnya adalah diabetes. Sudah diabetes adalah mother of disease, ibu dari seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, kenapa? Apa maksudnya? Nah, contoh ya, ini saya gambarkan nggak secara khusus detail ke medis ya, tapi saya cari seperti bahasa awam. Nah, gula di dalam tubuh menyebabkan radikal bebas atau oksidator ya. Nah, gula, metabolisme dari gula, yang radikal bebas tadi ya, yang harusnya dinetralkan oleh hati dan lain sebagainya, itu kalau terlalu banyak tidak netral kawan-kawan, radikal bebasnya banyak. Nah, radikal bebas kalau ketemu sama yang baik-baik, yang baik juga ikut dirusak. Misalnya, dia ketemu lemak baik. Di dalam darah kan ada lemak baik, lipoprotein. Ya. Dia kena radikal bebas oleh metabolisme gula. Gula jahat ketemu kolesterol baiknya jadi jahat. Nah, dua-dua jadi jahat, saling bekerja sama untuk merusak tubuh. Nah, itu sudah nggak kontrol gula, nggak kontrol kolesterol. Kolesterol yang baik dirubah jahat, yang kita asup, kita makan, kolesterol jahat juga kita masuk, udah selesai. Seperti lingkaran setan nggak berhenti kawan-kawan. Saking bekerja sama, lama-kelamaan makin memberat seperti lingkaran setan. Nah, ya, dan semua rata-rata sebagian besar diawali dengan manis, ya, potensinya terbesar dari manis, perusaknya. Ya. Oke, nah ini ya, nah ini kawan-kawan. Nah, di 2019 di Singapura udah perang terhadap diabetes ya. Singapura sudah mulai melarang iklan minuman manis. Di Indonesia belum, malah semarak ya, malah di swalayan tuh malah ini makin gencar ya minuman manis. Di Singapura, nah nggak boleh kawan-kawan ya untuk iklan minuman manis karena memang sudah paham mereka teknologi kesehatan itu sudah cukup maju ya, masyarakatnya juga sudah cukup maju, pemerintahnya juga lebih fokus ya terkait menangani penduduknya ya, sehingga hal-hal yang kecil tapi yang nanti akan dampaknya besar terhadap penyakit ya dalam suatu populasi di dalam negaranya itu mereka concern ya, nah sampai melarang. Nah, saking bahayanya kawan-kawan. Nah, kalau kita nggak aware, lalai dengan hal tersebut, selesai. Ya. Nah, jangan sampai saya munculkan foto video tadi ya, di apa gambar-gambar yang sakit tadi ya. Nah, Singapura sudah mulai melarang. Nah, oke, yang pertama penyakitnya obesitas ya. Nah, gemuk. Nah, ya kawan-kawan, nomor satu penyakitnya obesitas ya. Nah, gula yang berlebihan, terutama dari minuman. Kenapa minuman ini lebih cepat ya? Karena minuman itu lebih mudah masuk, tidak mengenyangkan, bahkan kita konsumsi gula ya kawan-kawan. Konsumsi gula nanti ada rangsangan saraf di dalam lidah
yang akan mensekresi suatu hormon tertentu. Yang tereksitasi adalah dopamin. Nah, ini dopamin. Dopamin ini mempengaruhi sistem limbik di otak. Nah, dia akan menyebabkan rasa senang. Salah satunya rasa rileks, rasa nyaman. Nah, tapi limbik ini dia punya karakternya, dia itu sesaat, kesenangan sesaat. Tak ada dampaknya dia ketagihan. Jadi pengen terus. Jadi kalau misalnya minum gula, nggak lapar, makin enak, makin terus. Karena merasa senang, merasa enak, merasa nyaman, lebih ceria, lebih lebih apa namanya, mood lebih bagus. Nah, kalau nggak minum gula, kita ngedrop. Nah, itu bahayanya kawan-kawan. Dan itu sudah bisa dibilang glucose craving atau kecanduan gula. Dan itu sangat berbahaya. Caranya apa? Harus diputus. Nah, kalau itu terus kita konsumsi manis-manis, terutama minuman ya, mudah terjadi obesitas. Nah, obesitas. Nah, kalau sudah obesitas, hati-hati kawan-kawan. Masalah penyakit yang ada dalam tubuh kita mulai muncul ya, bermunculan. Dan munculnya nggak cuma satu-satu, bisa bersamaan dan bisa saling bersinergis. Penyakit-penyakit, 4 penyakit bisa jadi satu, saling menyerang di saat yang bersamaan. Ya, hati-hati ya. Nah, ini ya. Konsumsi gula yang kurang maupun berlebih mempunyai dampak pada sistem metabolisme. Ya, konsumsi gula berlebih dapat mengakibatkan insulin menjadi resisten. Nah, kita bahas nanti resistensi insulin ya. Nah, intinya kalau yang simpel ya, dengan konsumsi gula kita bisa jadi gemuk. Hati-hati ya. Nah, kalau sudah gemuk, ya sudah caranya apa? Gulanya dikurangi. Nah, ini ya. Nah, obesity atau obesitas ini bisa mempengaruhi penyakit yang lain tuh. Kan tadi kan obesitas saja dari gula jadi obesitas. Nah, dia bisa memberikan penyakit yang lain kawan-kawan, bisa stroke, Alzheimer, depresi, gangguan mata, gangguan pendengaran biasanya akibat oleh diabetes ya. Nah, kemudian yang lain seperti obesity menyebabkan resistensi insulin menjadi diabetes komplikasinya banyak, tidak selesai. Ya. Apalagi diabetes berarti terjadi radikal bebas yang banyak di dalam darah, pembuluh darah jadi rusak, udah selesai pembuluh darah rusak selesai, ya hipertensi, sumbatan dan sebagainya. Ya, sangat ngeri ya, gula itu ngeri. Nah, jadi apa sih yang kawan-kawan harus dilakukan kalau saya ingin menghindari obesity ya? Nah, ini dari gerakan masyarakat ya, Germas dari Kementerian Kesehatan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan boleh catat ya, dia terendah energi seimbang dengan pengurangan energi 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan sehari. Nah, ini caranya kurangi karbohidrat kawan-kawan, yang manis-manis sama sekali kalau bisa jangan, kurangi, kemudian karbohidrat kurangi. Nah, ini ada satu kemarin pertanyaan Mas Angga, dok, nasi itu kalau panas lebih manis ya, lebih berbahaya. Setelah saya pelajari memang ada referensi bahwasanya nasi panas itu memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan nasi yang sudah didinginkan. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya makan, kalau bisa jangan masaknya terlalu dimasak ya. Karena terlalu dimasak itu bisa terjadi oksidasi berlebihan sehingga menyebabkan indeks glikemiknya tinggi ya. Ya, makanya banyak orang Jepang kalau masak setengah matang ya. Tapi ingat ya, harus ada seimbang ya antara kuman atau penyakit yang mati oleh karena dimasak. Satu lagi, kalau terlalu masak overcook itu menyebabkan peningkatan indeks glikemik. Jadi lebih berbahaya juga. Makanan panas juga memiliki nilai indeks glikemik lebih tinggi. Ya, jadi kalau dari Nabi Muhammad SAW, kalau disunahkan makan tuh didinginkan dulu, baru dimakan ya. Karena memang itu tadi ya, mungkin setelah kita pelajari, memang nilai indeks glikemiknya lebih tinggi pada makan makanan yang lebih panas, lebih ya. Oke, nah ini nanti caranya kawan-kawan untuk porsi makanannya kalau bisa kawan-kawan sudah mulai diatur ya, di mana kita bagi 6 ya, 4/6 itu sayur dan buah ya, 4
2/6 sayur dan buah. Ya, itu kawan-kawan atau 2/3 ya sayur dan buah, sehingga seratnya lebih tinggi, multivitaminnya juga lebih banyak, mempercepat apa namanya kenyang juga dan lain sebagainya. Ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih ke makanan-makanan yang bagus ya. Ini sekilas saja, nanti kalau ada pertanyaan. Nah ini, nah penyakit yang selanjutnya ya, obesity, kemudian diabetes kawan-kawan. Nah eh, ini ya kawan-kawan, saya membahasnya lebih ke umum saja ya, karena memang 17 penyakit, kalau misalnya kita bahas satu persatu mungkin sampai besok ya. Nah ini nggak apa-apa ya, izin ya, saya superficialnya saja, tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya detail, saya terangkan ya. Baik nanti secara umum, ataupun nanti lebih spesifik ke medisnya ya. Jadi diabetes tipe 2 kawan-kawan. Nah, diabetes tipe 2 ini karena kita manis tuh manis kita konsumsi terus manis kita konsumsi, akhirnya resisten terhadap gula karena terlalu banyak yang masuk, sehingga terjadi kerusakan yang bisa terangkan, terjadi resisten terhadap insulin, sehingga hasil akhirnya diabetes tipe 2. Kemarin juga Dr. Susi Lawati sudah menerangkan ya, sudah cukup jelas. Ini sedikit saja ya, yang diabetes kemarin ya. Nah ini kawan-kawan, jadi kawan-kawan mungkin lebih mudah ya, kalau misalnya kawan-kawan ada gejala nih, sering kencing nih, kita nggak minum tapi kok sering pipis ya, atau lebih cenderung malam ya, malam itu kok kencing-kencing ya. Nah hati-hati. Nah, kenapa ini kok bisa kencing-kencing? Nah, jadi gula itu kalau di dalam darah itu kan bikin pekat ya. Kalau pekat di ginjal, dia akan menyerap, dikeluarkan, dia akan menyerap air yang ada di dalam darah, disalurkan ke kencing. Nah, jadi makanya dia akan kencing terus. Apalagi kalau misalnya kadar gula yang tinggi akan menyebabkan respon dalam tubuh itu, gula saya terlalu banyak nih, harus dibuang. Nah akhirnya kencing. Nah ini ya kawan-kawan, sama kalau mudah lapar dan haus, karena ibaratnya gini ya, karena terjadi resistensi, gula itu sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam sel, dia hanya beredar di dalam darah, nggak masuk. Nah sel ini dia akan merespon, saya kok belum dikasih gula, saya lapar nih, kok nggak datang gulanya nih. Nah akhirnya minta gula, akhirnya lapar, padahal gulanya itu di dalam darah udah banyak, tapi nggak bisa masuk, makanya dia lapar. Kemudian karena konsentrasi gulanya tinggi, bisa menyebabkan kecenderungan itu ya, kental, kecenderungan itu dehidrasi, sehingga menyebabkan rasa haus. Nah, udah lapar dan haus. Nah, akhirnya lama-lama karena di sel itu tidak terjadi metabolisme ya, gulanya bermasalah, nggak bisa di metabolisme, sehingga terjadi berat badan turun. Ya. Nah, ini komplikasi yang banyak ya, kesemutan, penglihatan kabur ya di mata karena retina tidak dialiri darah ya, karena darahnya sudah kental, nggak bisa masuk ke dalam aliran darah ya, pembuluh darahnya pun sudah rusak, sehingga penglihatan kabur, gatal-gatal ya, karena tubuh kita mengalami penurunan sistem imun ya, sehingga mudah alergi, mudah gatal ya, cepat lelah dan luka sulit sembuh. Nah ini sedikit ya, ini kawan-kawan boleh diperhatikan ya, patogenesis dari diabetes ya, dimana kawan-kawan gula dalam darah itu dibagi dua ya, gula darah puasa sama gula darah setelah makan. Nah kenapa? Gula darah puasa biasanya kan pada saat tidur tuh. Nah kenapa gula darah itu dipertahankan pada saat tidur, pada saat kita nggak makan? Nah pada saat tidur otak itu butuh gula. Ya, otak itu makanannya cuma gula ya kawan-kawan, gula dan oksigen. Selain itu dia nggak mau. Nah, untuk mempertahankan gulanya bagus untuk nutrisi otak, makanya padahal kita nggak makan ya, makanya cadangan-cadangan gula di hati, di otot itu dipecah oleh glukagon ya, sehingga jadi gula. Nah ini akan diperparah kawan-kawan, gula darah puasa akan tinggi kalau kawan-kawan salah satunya otak sedang bekerja maksimal dengan kawan-kawan nggak makannya. Nah kalau
Contohnya apa? Begadang. Kalau kawan-kawan sering begadang, hati-hati. Ya, salah satunya kerusakan hati juga iya, gula darahnya juga akan tinggi juga. Akan tinggi, apalagi kawan-kawan makan malam selesai. Gula darah pemecahan tinggi, ya, oleh pemecahan di cadangan gula itu tinggi, ditambah, ini kan butuh otak, butuh banyak, ditambah makan, langsung melejit kawan-kawan, glukagon dan insulin langsung aktif. Gulanya langsung melejit, wah bahaya. Makanya ada referensi kita makan paling tidak di bawah jam 8. Kemudian istirahat secepatnya. Ya. Jangan begadang. Ya. Nah itu ya, ini sudah sempat saya bahas detail. Ya, setidaknya itu ya, gula darah puasa sama gula darah setelah makan. Nah, bedanya kalau gula darah setelah makan enak, kerja dari insulin. Nah, kerja dari insulin pada saat makan, kemudian diserap gula, insulin bekerja supaya gula yang ada di dalam darah setelah diserap tadi bisa digunakan oleh sel. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dok masalahnya di mana? Nah, resistensi insulin tadi, resistensi insulin ini penyebabnya dari apa dok? Nah, sama tadi. Nah, ini kawan-kawan, hati-hati orang yang konsumsi manis tinggi terus-menerus akhirnya terjadi perlemakan visceral, ya lemak visceral, perut buncit. Nah, ini. Nah, di sini kawan-kawan, nanti mekanisme banyak ya, saya terangkan, tapi secara umum saja, hati-hati, kawan-kawan yang perutnya buncit, seperti ini, memiliki resiko resistensi insulin jauh lebih tinggi. Ya, hati-hati ya. Sehingga kawan-kawan nanti harus sudah mulai berubah ya, makanan, apa namanya, pola hidupnya udah harus dirubah ya, pola hidup sehat. Nah, oke. Konsepnya tadi hiperglikemia, ya akan kalau bisa diabetes menyebabkan radikal bebas yang sangat tinggi ya, hati-hati. Nah, radikal bebas yang sangat tinggi ini bahaya buat seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga antioksidan nggak seimbang. Yang harusnya antioksidan ini kan salah satu yang di dalam tubuh kita diproduksi oleh hati ya, sitokrom dan lain sebagainya. Nah, itu kalau radikal bebasnya tinggi, antioksidannya nggak seimbang, kemudian radikal bebasnya tetap tuh menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas dialirkan ke seluruh tubuh, ke pembuluh darah, dia merusak dinding pembuluh darah di endotel, jadi kaku ya, kemudian gampang peradangan, gampang plak. Nah, itu ya cikal bakal penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, terus, nah ini karena stres oksidatif ya, ini biokim banget. Yang penting ini, dengan tadi radikal bebas yang tinggi ya, gula yang tinggi, sehingga menyebabkan stres oksidatif dari mitokondria. Ada organ ya, ada suatu organ di dalam sel ya, namanya mitokondria. Kalau misalnya gulanya tinggi terus tinggi, terjadi stres oksidatif, sehingga menyebabkan radikal bebas tinggi. Oke, nah sama. Nah ini stres oksidatif akan merusak seluruh sel tubuh, nggak pilih ya, dari ujung kepala sampai ujung rambut. Nah, jadi kawan-kawan bayangkan nih, kalau sudah punya kencing manis, seberapa banyak tuh sel yang udah dirusak, karena ini sudah seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya ada yang sakit dok, diabetes dok, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, nggak sembuh-sembuh karena seluruh sel itu udah dirusak. Nah, jadi dibutuhkan regenerasi yang sangat besar, ya, butuh waktu, ya. Jadi penyebab kerusakan harus stop, yang radikal bebas harus stop, penyebabnya harus stop, konsumsi medis ya, misalnya anti gula, konsumsi terus supaya nggak makin besar gulanya, penyebab radikal bebas. Nah, sel-sel yang sudah mati harus segera diganti. Yang ganti siapa? Tubuh kita. Ya, tubuh kita, stem cell tubuh kita yang mengganti, bukan insulin. Insulin dari dokter itu untuk mencegah supaya gula nggak naik. Yang rusak siapa yang ganti? Tubuh kita. Ya, kalau kita sehat secara sempurna, yang ganti adalah regenerasi. Regenerasi dari mana? Tubuh kita. Tubuh kita dari mana? Dari stem cell. Nah, ya kawan-kawan. Jadi jaga stem cell sehingga kita bisa mengoptimalkan regenerasi sel-sel yang rusak sehingga bisa diganti sel sempurna. Caranya gimana? Ya banyak. Ya, tidur teratur, makan yang bagus ya, karena pada saat tidur terjadi regenerasi. Deep sleep terjadi regenerasi. Diberi nutrisi yang bagus, itu juga mempercepat regenerasinya. Oke. Nah, ini penting ya. Kalau misalnya tadi
radikal bebas itu nanti jaringan atau sel-sel itu terjadi peradangan terus-menerus, radang terus, hati-hati nanti berbahaya. Ya, ingat, diabetes itu salah satunya terjadi peradangan terus-menerus di dalam tubuh. Ya, karena radikal bebas dia mengikis sel, ya, selnya dihajar, ya, selnya rusak kemudian diganti. Mau diganti dihajar lagi, diganti. Nah, itu peradangan terus-menerus. Nah, pada saat peradangan terus-menerus, hati-hati bisa menyebabkan penyakit kronis atau bahkan cikal bakal tumor atau kanker. Ya. Nah, ini penyakit selanjutnya, penyakit jantung. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Nah, gula berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit jantung melalui peningkatan tekanan darah, ya, peradangan. Tadi kan udah saya terangkan tekanan darah karena radikal bebas tadi gula menyebabkan peningkatan radikal bebas akan menghajar dinding pembuluh darah jadi kaku sehingga tekanan darah meningkat. Nah, kemudian terjadi peradangan. Nah, peradangan ketemu kolesterol, ya, atau kolesterol baik ketemu gula dirubah dia jadi kolesterol jahat. Nah, setelah ini semua terjadi nih kawan-kawan, mereka berkawan nih sama gula nih, hati-hati. Nah, setelah ini terjadi kawan-kawan, nah, terjadinya plak, sudah selesai. Plak, penyakit jantung, ya akibat dari gula. Nah, kemudian ditambah yang lain juga, ya banyak yang lain. Jadi sudah gula sendiri saja sudah bisa menyebabkan penyakit ini, apalagi ditambah yang lain. Ya hati-hati, lingkaran setan dia berkawan, sesamanya dia berkawan ya. Oke, masih enggak ngantuk ya kawan-kawan? Saya karena materi 17 penyakit nih, gimana saya bercandanya biasanya saya banyak bercanda, tapi agak serius sedikit ya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya kawan-kawan ya. Nah, bahayanya apa lagi dok? Ini bahaya nih kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan minum obat gula, kemudian nggak minum obat gula, nggak minum, kemudian makan gula, terus kemudian nggak kontrol, terus kemudian intinya gini, hati-hati kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan udah konsumsi obat gula oleh dokter, jangan stop sendiri, ya bahaya sekali, ya bisa efeknya hiperglikemik karena rebound misalnya, atau hipoglikemik ya. Kalau hiperglikemik biasanya ketoasidosis ya, kahong, tiba-tiba gulanya tinggi banget, bisa ketoasidosis nggak sadar karena tiba-tiba kawan kan stop obat gula, atau obat gulanya nggak teratur atau berlebihan juga bisa ngedrop. Nah hati-hati, yang berbahaya itu fluktuasi kawan-kawan ya, tinggi yang kerendah itu yang menyebabkan paling cepat kerusakan terjadi di sel. Nah hati-hati, fluktuasi ini yang lebih kita jaga sebenarnya ya. Nah jadi hati-hati kawan-kawan, diskusi kalau sakit rutin kontrol ya ke dokter, hati-hati jangan sampai mengobati sendiri ya, apalagi obat ya. Nah, enaknya AFC bukan obat ya. AFC itu nutrisi, beda jalurnya ya. Kalau obat ada tata cara penggunaannya yang harus diikuti ya. Kalau kurang nanti bisa tidak berefek, kalau berlebihan bisa jadi efek samping. Ya, hati-hati. Oke. Nah, ini kadar HB, kalau HB-nya tinggi teroksidasi, makanya kalau misalnya kawan-kawan mau cek diabetes, cek HbA1c, itu yang paling bagus ya. Bisa memantau 3-6 bulan fluktuasi yang ada di dalam fluktuasi gula yang ada di dalam tubuh kita. Karena diabetes itu mengoksidasi dari hemoglobin. Hemoglobinnya jadi berkarat. Karatan ya, hemoglobinnya itu karatan karena ditempelin gula terus-menerus ya. Nah, jadi harus dikikis tuh karatnya. Kurang lebih konsumsinya itu minimal HbA1c-nya tuh bisa berkurang tuh 3 bulan. Jadi kawan-kawan kalau misalnya konsumsi KFC, ya ada gulanya kok masih ini dan sebagainya. Ya satu, dia tadi ya, sel itu kan kawan-kawan kalau udah kena gula tuh, sel yang rusak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kemudian radikal bebasnya udah banyak harus dinetralkan. Pankreasnya udah rusak, sel-sel banyak yang rusak. Kemudian HbA1c banyak yang berkarat. Nah, apalagi konsumsinya cuma sedikit ya. Apalagi nggak dikombinasi sama dokter untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, udah selesai ya. Jadi ya berharap mau sembuh tapi tidak mengupayakan maksimal. Jadi terapi awal ya saya sarankan
tetap konsumsi medis supaya kerusakan bisa kita stop, kemudian minimal ada dosis ya, bukan dosis, minimal konsumsi AFC itu penting juga, jangan sedikit, kalau di awal jangan sedikit, karena kita harus mengejar. Nah ini ya kawan-kawannya, konsepnya seperti itu. Terus, nah ini tadi ya, bisa menyebabkan peningkatan kolesterol, karena memang gula yang berlebihan nanti akan disimpan jadi lemak ya. Nah, jadi gula juga bisa jadi lemak, nggak cuma merusak lemak, dia juga bisa jadi lemak nih kawan-kawan, disimpannya gula disimpan juga dari lemak ya. Nah, jadi lemak. Oke. Oke. Ini merusak pembuluh darah ya, diabetes langsung merusak pembuluh darah, mengakibatkan penurunan aliran darah, kemudian mempengaruhi kualitas darah secara keseluruhan. Ya, darah jadi rusak. Ya. Kalau bahasanya itu mikroangiopati, makroangiopati kalau dari medis ya. Tapi ini ya bahasa-bahasa yang awam saja. Jadi darah yang dirusak kawan-kawan. Kalau darah udah selesai. Resiko infeksi tadi banyak nanti saya terangkan ya. Nah, penyakit yang selanjutnya kawan-kawan, karies gigi. Nah, ini lucu, unik ya. Jadi, nanti pertanyaan kita bahas ya. Ya, present. Apa ya? Kita selesaikan dulu slide-nya. Nah ini kawan-kawan. Nah, gula ini makanan kuman tuh di dalam darah juga. Kalau ada infeksi, kalau misalnya ada gula, infeksinya bisa berkembang, bisa jadi sepsis ya. Nah, jadi kalau misalnya gula ini disukai oleh bakteri, makanan bakteri itu gula. Apalagi kawan-kawan habis makan yang manis-manis nggak sikat gigi, ya. Nah, terjadi metabolisme dari bakteri sehingga menyebabkan asam. Asam ini yang merusak enamel, ya, enamel gigi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan habis makan roti langsung tidur, habis pesta misalnya makan manis-manis permen, nah di situ udah tinggal nunggu waktu gigi kawan-kawan akan berkurang. Nah, gigi aja yang sekuat itu bisa keropos ya, karena gula ya, apalagi di dalam tubuh kita loh kawan-kawan. Coba bayangkan oksidasi asam, ya, asam. Gula juga menyebabkan asam di dalam darah. Oke, penyakit yang lain yang selanjutnya tipis-tipis saja, perlemakan hati ya. Tadi udah saya bahas ya. Nah, soal ini ya. Nah, ya. Nah, jadi salah satu tempat untuk menyimpan kelebihan gula itu menjadi lemak. Nah, lemak ini nggak cuma disimpan di jaringan lemak, tapi juga disimpan di jaringan hati. Jadi kalau misalnya kita manis-manis terjadi fatty liver atau penyakit hati berlemak. Hati-hati ya, kalau ini dok, hati saya di USG perlemakan hati dok, padahal saya nggak pernah makan kolesterol dok, saya nggak jaga, saya nggak pernah makan berminyak-minyak, kok bisa terjadi perlemakan? Nah, manis-manis, manis-manis, iya dok, suka Allah ya, itu ya kawan-kawan ya. Nah itu dia, dok nggak makan manis-manis dok, saya nggak pernah, tapi nasinya gede gaban ya, nggak pernah olahraga tapi makan nasinya tuh itu manis juga akhirnya dari karbohidratnya kawan-kawan. Akhirnya terjadi perlemakan hati, apalagi nanti kalau udah enak itu ditambah, kalau di Pekanbaru itu, saya kebetulan di Pekanbaru ya, nasinya kalau kita makan nasi bungkus itu dibandingkan saya pas waktu di Jawa ya, saya kaget tuh kalau di Riau di Pekanbaru nih, nasi bungkus nasi Padang ya, saya buka, wih kok banyak banget gitu loh, nasinya banyak banget, terus kemudian dikasih kuah-kuah berminyak tuh ya, rendang dan sebagainya lah. Nah saya pas melihat tuh, waduh banyak banget, nggak mungkin saya bisa menghabiskan, tapi setelah saya makan ditambah minyak gitu ya, nasi yang sebanyak itu habis juga tuh, bayang sudah nasinya tuh udah besar tambah minyak, waduh sangat bahaya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lemak ya, minyak gitu ya, meningkatkan hasrat untuk makan ya, meningkatkan cita rasa. Jadi ingin makan terus ya, semakin menyebabkan glucose craving. Hati-hati, minyak ditambah nasi udah selesai. Nah bahaya ya, nggak pernah makan manis tapi makannya seperti itu, udah bisa juga terjadi perlemakan. Nah penyakit apa lagi dok? Nah hipertensi tadi ya, hipertensi kalau manis masuk ke dalam darah diserap ya, kemudian radikal bebasnya
nggak bisa dinetralkan oleh hati dan tubuh yang lain, sistem pertahanan tubuh kita yang lain, sehingga terjadi peradangan di pembuluh darah, di endotel pembuluh darah. Nah, terjadi peradangan sehingga kaku, terjadi rigiditas, sehingga terjadi hipertensi. Nah, ini ya, hipertensi, gula tinggi menyebabkan hipertensi, itu mekanismenya ya. Jadi hidup sehat jelas ya, nanti gampang kalau udah kena hipertensi, terus jaga pola makan, pola tidur, olahraga, makanan ya, dan yang lain-lain. Nanti saya terangkan terakhir tips yang mudah dilakukan ya terkait masalah gula ini ada. Nah, kanker. Nah, kalau kanker ini tadi ya, kanker itu terjadi peradangan kronis ya. Gula terjadi peradangan kronis, sel tadi ya, sel kena oksidasi, mau rusak diganti. Sel kemudian dihantam lagi, kemudian diganti lagi, dihantam lagi, diganti lagi, dihantam lagi, lama-lama terjadi peradangan kronis. Nah, peradangan kronis ini sempat waktu di slide pertemuan sebelumnya, mekanisme terjadinya kanker ya, oleh karena peradangan kronis sudah saya buatkan slide-nya. Nah, jadi itu cikal bakal terjadinya kanker, kawan-kawan. Kalau ingat ini, kalau kawan-kawan ada sakit di rumah ya, keluarga atau orang atau kita, pastikan kawan-kawan sembuhnya sempurna aja. Kalau misalnya sembuhnya belum sempurna, hati-hati, punya resiko terjadinya kanker ya, karena penyakit kronis itu cikal bakal terjadinya kanker atau sakit yang nggak sembuh-sembuh. Hati-hati kawan-kawan. Oke, nah ini tadi saya terangkan sedikit kenapa, karena sistem kencing manis ini akibat gula itu menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh ya, menurunkan sel T, sel B ya, banyak, pokoknya sistem imun kita turun, baik secara jumlah, secara kualitas, pergerakan ya, itu udah turun semua, hati-hati ya. Jadi sehingga nggak responsif terhadap patogen ya, kita pertahanan kita terhadap bakteri atau virus yang masuk atau sel-sel tumor atau zat-zat karsinogenik itu udah nggak mampu, nggak kuat lagi. Hati-hati ya. Nah, oke. Nah, penyembuhan akhirnya tertunda, guys. Banyak. Nah, ini, nah memang nggak saya bahas satu-satu ya. Langsung saja ini. Kemudian, dok, penyakit apa lagi? Sindrom metabolik. Nah, jadi kawan-kawan, gula ini, jadi kalau misalnya tinggi, ya terjadi kerusakan di dinding pembuluh darah, kemudian di usus, hati-hati ya, kalau misalnya gulanya tinggi, banyak bakteri jahat ya, bakteri baiknya berkurang, kemudian terjadi peradangan, kemudian terjadi sampah, pergerakan di ususnya juga jelek, hormon di dalam usus juga jelek, pergerakan nggak bagus, sampah yang nempel di usus akan cenderung lama. Nah, di sampah yang ada di usus ini cenderung menetap di situ lama, metabolik lain akan masuk. Contoh asam urat, ya, zat-zat asam urat, zat-zat karsinogenik yang harusnya cepat dibuang diserap. Udah diabetes, udah asam urat, udah kolesterol ya, sindrom metabolik nih ya, ditambah khususnya berantakan. Nah, karena tadi terjadi peradangan ya, atau leaky gut yang udah sering dibahas, dokter Trevino kemarin ya sering membahas leaky gut ya, itu bagus ya, karena ingat ya kawan-kawan, salah satu yang harus kita jaga adalah usus. Usus itu cikal bakal seluruh, kalau kita nggak jaga usus itu cikal bakal seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita ya, dipengaruhi oleh usus. Nah ini ya, sindrom metabolik ya, hati-hati kalau misalnya manis, mempengaruhi pergerakan usus, sampahnya juga bisa harusnya cepat dibuang, dia nggak dibuang, sehingga penyerapan yang harusnya bisa contoh 2 jam, dia melambat jadi 4 jam. Jadi resiko sampah terserap itu akan tinggi, resiko terjadi peradangan usus juga akan lebih tinggi. Kemudian kolesterol tinggi tadi ya, karena kita konsumsi gula udah tinggi, kemudian sisa gulanya dibuat jadi kolesterol. Nah, dia lucu nih, gula tinggi, dia nyerang kolesterol. Nah, sisanya dibentuk lagi kolesterol, diserangnya juga. Jadi itu lingkaran setan kawan-kawan. Udah, jadi gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, udah selesai, rusak semua. Ya, kalau dengan minuman manis dia lingkaran setan.
Nah, sama sindrom metabolik ya tadi ya. Kemudian penuaan ini. Nah, jadi radikal bebas ini menyerang elastin, kawan. Menyerang kolagen-kolagen yang ada dalam tubuh kita. Apalagi sel tadi kan gula, radikal bebas tinggi, merusak terus. Akhirnya elastin, kemudian kolagen, itu rusak. Apalagi kalau kerusakannya terus menerus, seharusnya selnya diganti bagus, dia nggak diganti, udah jadi tua lebih dini ya. Kemudian gangguan hormon. Nah, ingat ya, hormon ini tadi ya salah satunya tadi mood booster ya, dimana kalau kita konsumsi gula terjadi dopaminergik ya, dopamin naik, kemudian ke limbik, dia rasa senang, tapi itu menagih, dia ketagihan terus. Nah, kalau nggak minum stres, nah itu masalah. Ya, jadi jangan sampai kawan-kawan masuk ke zona itu. Kalau bisa kita yang di korteks ya, yang di depan. Kalau untuk otak yang bikin bahagia yang lama itu bukan dopamin ya. Kalau dopamin itu kesenangan sesaat. Kayak mohon maaf nih, kayak seksual ya, terus kemudian gula, kemudian membeli sesuatu, kesenangan, itu dopamin, untuk kerjanya dopamin. Itu secara singkat senangnya luar biasa, tapi nggak lama, kemudian dia bikin lagi. Nah, itu bahaya, kurang fokus, kemudian hormon yang lain juga terganggu ya. Nah, jadi yang mana dok yang bagus? Yang di bagian korteks. Apa itu? Kayak misalnya kita memberi seseorang, misalnya seorang senang, kita lihat kesenangannya lebih rileks, bagian tuh ada rileks ya. Kalau misalnya sholat ya, kalau sholat kan dalam Islam, sholat mengenang Tuhan Yang Maha Esa dengan sujud, nah itu bahagianya itu beda. Nah, tenang, bahagia di situ. Kan kalau bisa disubstitusi ke situ. Kalau misalnya yang non Muslim misalnya ke gereja kan rileks, tenang, nah itu dia. Nah, bukan karena senang dari makan ya. Senang kayak misalnya kita dengar khutbah, dengan ceramah, rileks, senang, bahagia, itu ya. Bedanya di situ. Kalau bisa cari yang di situ, bukan oleh karena dopaminnya. Nah, gangguan hormon ya, khusus juga banyak hormon serotonin, hormon melatonin ya. Kalau serotonin itu mood juga ya, dipengaruhi juga. Kalau kita makan manis-manis, itu juga bisa mempengaruhi melatonin dan serotonin. Melatonin untuk tidur, jaga dulu, yang slide sebelumnya sudah saya pernah bahas ya. Jadi bisa menyebabkan gangguan hormon. Hati-hati dengan gula, bisa menyebabkan gangguan hormon. Kemudian gampang lupa, kawan-kawan, hati-hati dengan gula ini, sifatnya oksidatif juga, bisa menyebabkan kerusakan juga padahal di otak itu kan butuh gula, tapi kalau terjadi gula yang berlebihan, stres oksidatif, otak akan gampang dirusak ya, hati-hati, sehingga fungsi kognitifnya juga akan terganggu, bisa menyebabkan penyakit Alzheimer dan lain sebagainya. Nah, tadi yang penyakit selanjutnya peradangan kronis, nggak sembuh-sembuh karena sistem imunnya nggak kuat ya. Kemudian yang harusnya selnya rusak, selnya harus diganti, karena stres oksidatif dihajar lagi, jadi nggak sembuh-sembuh, regenerasinya nggak bisa berjalan secara sempurna. Nah, depresi tadinya, dopaminergik bisa, serotonin juga bisa yang menyebabkan depresi, kemalasan, karena kesenangannya itu sesaat. Gula itu menyebabkan kesenangan sesaat, yang kayak nafsu ya. Ya, kejebaknya di sini. Semakin kita terjebak, contoh gini nih, yang depresi nih, gula ya. Jadi kita beli mobil mewah, senang kali ini, habis sebulan hilang, terus kemudian pengen merasakan itu lagi, kayaknya beli mobil yang satu lagi nih, kayak ini lebih enak nih, lebih bagus nih, kita beli. Nah, di situ nagih itu bahaya, kejebak nanti, depresi, nanti kecemasan, di situ tuh, itu fungsi dari dopamin, hati-hati ya. Jadi sama ini prosesnya gula, enak nih, nanti kita pengen lagi nih gula, es krim, pengen lagi, nanti kalau nggak dapat depresi. Nah, jadi gimana? Stop kecanduan gula ya. Nah, kemudian jerawat. Nah, di hormon juga yang pengaruh hormon, kemudian beberapa penelitian juga menyebab gula juga bisa meningkatkan timbulnya jerawat ya. Nah, ya masalah ini juga bisa terjadi ya, kawan-kawan ya. Kalau mau cantik mau apa ya, harus dihindari makanan manis-manis. Ya kan, kalau ke dokter kan
Jangan makan yang manis-manis ya kalau yang sedang perawatannya. Nah, sama karena gula juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Nah ini di Indonesia ini yang penting ya kecanduan gula. Tadi sempat saya bahas juga kecanduan gula itu udah Indonesia banget ya. Glucose craving. Kalau kita nggak makan nasi kayak nggak makan. Nah ini lucu nih. Karena itu tadi kita udah enak dengan karbohidrat yang dipecah jadi gula yang sudah ter terrecord di kepala kita. Oh manisnya, gulanya atau energinya, kalorinya itu segini nih setelah makan nasi. Nah itu terus menerus dari kecil akhirnya kita terjadi kecanduan. Kalau misalnya kita nggak makan nasi dengan kadar gulanya setelah pas pada saat makan fluktuasinya sekian, itu kayak nggak makan. Nah hati-hati kalau kita sudah punya rasa seperti itu, kalau kita makan tapi nggak makan nasi serasa kayak nggak makan, itu sudah salah satu ciri kecanduan gula. Hati-hati ya kawan-kawan, bahaya. Ya paham ya? Oke, nanti kita bahas caranya. Nah, sedikit ya. Nah, kalau kawan-kawan tidak menstop hal tersebut, nah ini lagi gambar ini yang saya akan munculkan karena itu tadi gula merusak ya dari kepala sampai ujung kaki ya. Nah ini orang kena diabetes ya, ini sudah penyakit COVID ya, karena sistem imunnya nggak bagus, yang harusnya bisa pulih ya, karena gula, sistem imunnya nggak bagus. Nah ibu dengan diabetes lama-lama ginjalnya rusak, anak gampang infeksi, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Nah ini kawan-kawan ya, bayangkan orang yang tersayang kita atau diri kita di posisi seperti ini ya, harus kita rubah ya. Nah sedikit saja ya. Nah, pola hidup sehat sedikit. Kesehatan adalah investasi terbesar yang dapat Anda lakukan mulai sekarang, jangan besok. Kalau mau berhenti merokok misalnya, ya udah berhenti sekarang. Kalau misalnya kita nggak kurangi makanan yang manis-manis atau terutama minuman yang manis, ya udah stop dari sekarang. Nah, jadi menurut penelitian, kalau misalnya kawan-kawan sudah bisa adaptasi di 2 minggu pertama, kita bisa stop misalnya nggak kecanduan makan nasi, nggak kecanduan manis-manis ya, itu udah lewat 2 minggu sudah bisa kawan-kawan sudah tahap awal untuk berhenti kecanduan gula ya. Jadi dengan cara pertama-tama saya mau stop minuman dulu, minuman yang manis. Nah stop minuman manis, nah itu dia salah satunya ya. Oke nanti spesifik di slide selanjutnya saya terangkan ya. Jangan korbankan kesehatan Anda untuk kesuksesan atau uang ya, ini ya. Jangan, ini saya dulu mindset saya yang lama, jangan korbankan kesehatan Anda untuk kesuksesan atau uang. Salah kawan-kawan. Kesehatan adalah kekayaan yang sejati. Ingat, ya, ini penting kawan-kawan. Percuma Anda punya uang banyak, tapi Anda nggak sehat. Percuma Anda punya uang banyak, tapi Anda nggak menikmatinya. Ya, itu ya, mulai dari sekarang mindsetnya dirubah. Saya mau sehat, ya, sehingga saya bisa lebih bermanfaat, bekerja juga bisa lebih tangguh ya. Itu ya, kawan-kawannya ini penting. Nah, oke. Nah, ini saya ajarkan caranya. Nah, ini kawan-kawan yang simpel saja. Nah, ini yang simpel, banyak cara-cara yang simpel, tapi saya lebih tekankan ke defisit kalori. Ya. Banyak penghitungan kalori kalau mau kita bahas pun panjang juga ya, tapi nggak apa-apa. Kita umum aja dulu ya. Nah, 5 tips ya kawan-kawan ya. 5 tips untuk defisit kalori ya. Kenapa? Kalau misalnya kita sudah bisa mengurangi defisit kalori ya, tapi nanti ada hitung-hitungannya nanti, boleh nanti chat saya. Nah, tapi konsepnya mudah terjadi defisit kalori, nggak berlebihan defisit kalorinya. Caranya yang pertama, kunyah makan. Siapa yang di sini habis makan langsung telan? Ada. Silakan dicek. Ada nggak? Habis makan langsung telan. Ada ya. Nah, itu kawan-kawan. Habis makan langsung telan. Itu gulanya tinggi kawan-kawan. Gulanya tinggi satu. Yang kedua, nggak kenyang-kenyang nanti. Pengen terus. Selesai. Dan satu siklus makan kita itu sangat tinggi nanti gulanya. Hati-hati. Ya. Jadi gimana dok untuk tips defisit kalori? Kunyah, makannya dikunyah. Nanti rangsangan dopamin itu keluar tuh.
dan dopaminnya bisa lebih rileks, bisa lebih lama, nggak cuma fluktuatif saja, karena gula alami yang akan diserap lebih lama di dalam lidah, ya, nggak di usus ya, nggak di usus ya, gula yang tinggi di usus. Nah, jadi kawan-kawan dikunyah, makannya dikunyah, nggak usah buru-buru. Nah, membantu usus supaya mencernanya lebih bagus. Kemudian gula juga kita udah senang duluan, sudah gampang terpuaskan, ya, sehingga makanan kita nanti jumlah dari makanan yang akan kita makan itu bisa berkurang. Nah, dengan cara kunyah. Nah, oke, paham ya? Ingat nomor satu apa? Kunyah ya. Kunyah berapa kali dok? Nggak, sebenarnya boleh 30 kali. Yang penting sudah halus ya, sudah halus. Ya. Yang pertama, kunyah makanan ya. Oke. Yang nomor dua. Nah, nomor dua. Nah, ini ya kawan-kawan. Kawan-kawan sudah kita harus mensubstitusi ya nasi ya, jadi konsumsi sayur dan buah. Kawan-kawan mikirnya gini, dok, sayur buah mahal dok, murah lagi nasi dok. Nah itu tadi, kalau kawan-kawan konsumsi nasinya dikunyah, kebutuhan terhadap nasi itu nggak banyak kawan-kawan, lebih mudah kenyang. Apalagi kawan-kawan ya, kalau misalnya nasinya kita konsumsi terus, udah sakit, udah biaya lebih besar lagi untuk pengobatan. Nah, jadi gimana dok? Ya sudah, cari sayur yang dan buah-buahan ya, disubstitusi yang misalnya boleh bertahap. Nasinya biasanya 1 kepal misalnya, nah ini 3/4 ditambahin sayurnya dibanyakin. Sayur yang murah nggak apa-apa dok, nanti asam urat enggak gitu loh. Kalau kawan-kawan defisit, nah kemudian pergerakan ususnya bagus, kita malah membersihkan. Nah, yang bahaya itu sudah ususnya berantakan, peradangan, tambah sayur-sayuran yang mengandung purin pirimidin yang tinggi. Nah, itu asam urat. Tapi kalau kita mulai jaga pergerakan usus bagus, dikunyah dengan baik, ya sayurnya pun dikunyah dengan baik, kemudian akhirnya serat akan bagus, sehingga sampahnya akan cepat keluar, asam urat juga akan otomatis sumbernya akan hilang juga ya. Nah itu ya. Nah, jadi sudah mulai tadi ya, yang pertama dikunyah, yang kedua nasinya sudah dikurangi ya, diganti sayur dan buah. Konsumsi sayur dan buah mahal dok, kalau sakit lebih mahal mana? Nah, mikirnya gitu kawan-kawan. Ya, sudah harus dimulai. Kalau sakit bisa kerja nggak? Nah, kalau sakit, konsumsi subarasiun sukusin nanti banyak banget, ya kan? Nah, itu ya. So, sayur dan buah. Nomor 2. Nomor 3 kan simpel kan? Nggak susah, saya kasih ininya. Nah, ini. Kalau makanan manis itu tadi saya nggak saya utamakan ya. Nah, tapi yang saya utamakan jelas kurangi minuman manis, bukan di stop ya, kurangi kawan-kawan ya. Nah ya, kurangi minuman manis. Stop, saya kalau minum tuh bikin teh, bikin kopi ya, saya nggak ada gula sama sekali kawan-kawan. Pahit, memang pahit, malah saya enak kalau makan manis tuh, enak saya. Kalau ada pesta misalnya, ada ulang tahun tuh dikasih roti yang manis tuh saya enak, karena udah malas yang manis-manis tuh, mual jadinya. Nah itu saya udah melewati fase yang memang glucose craving ya, kecanduan gula tuh udah nggak kecanduan gula lagi, malah saya nyaman kalau tanpa gula, semua tanpa gula lebih nyaman. Nah ini ya, nah ini nomor 3, kurangi minuman manis. Nah ya, paham ya, clear ya, oke? Nah nanti gampang kawan-kawan, oh buah apa dok yang bagus, buah apa? Gampang, Google aja, cari buah dengan indeks glikemik rendah. Nah itu tipsnya ya. Nah, atau makanan yang indeks glikemiknya rendah, tapi dibantu dengan ini, makannya kunyah, kemudian sayur buah-buahan, konsumsi minuman manis di stop atau dikurangi ya, sehingga nanti kalau kawan-kawan mungkin boleh dok sekali-sekali, misalnya kawan-kawan nih ada di pesta nih kan, kita udah jaga kita nggak minum manis-manis, nanti di suatu event, udah enak nih es krim mahal nih, dapat dari leadernya traktir nih, nah kita bisa minum. Coba yang udah nggak jaga nih, udah sakit gula, aduh aku udah nggak bisa minum lagi. Nah
Dengan kita menjaga dari sekarang, besok-besok kita bisa menikmati lebih lama makanan-makanan yang enak ya. Oke, paham ya? Oke. Nomor 3, kurangi minuman manis. Nah, terus, apalagi dok? Nah, ya, asupan protein. Nah ini ya, saya terangkan. Nah, asupan proteinnya, kalau bisa kalau saya untuk sarapan pagi itu saya udah nggak pakai karbohidrat kawan-kawannya, ataupun karbohidrat simplek udah nggak lagi. Nasi itu enggak. Saya biasanya karbohidrat kompleks, gandum misalnya kan, roti gandum, atau saya cuma protein. Saya pagi itu saya konsumsi telur 2, tambah kalau misalnya ada kentang, kemudian sedikit ya, atau apa namanya, sayur, buah, lebih itu saya. Nah ya, sebelum jam 9. Nah, supaya nggak lapar, ada snack ya di jam 10. Nah, sehingga nanti nggak kelaparan kali, nggak kayak orang gila nanti di jam siang kalau nggak ada snack. Ya, makan nanti kayak orang gila nanti kalau nggak ada snack di jam-jam peralihan ya. Dan metabolisme dari usus juga bagusnya. Nah ini intinya kawan-kawan ya, proteinnya tambahin, gulanya karbohidratnya disubstitusi ke protein ya. Tambah olahraga. Nah ini ya penting ya. Ya tadi sayur, kemudian karbohidratnya juga disubstitusi ke protein, kurangi minuman manis, nah dikunyah. Nah yang terakhir yang paling penting kawan-kawan, apa yuk kira-kira? Ayo tebak. Yang terakhir apa yuk? Yuk, ayo. Yang terakhir apa kira-kira? Yuk silakan. Kalau misalnya mau. Nah, dan buah bagus ya, 4 bulan terakhir, khusus keren. Yang terakhir olahraga, wah salah, ayo tebak-tebakan, minum sudah tidur cukup. Oke, biar lucu-lucuan yuk, apalagi kawan-kawan. Soalnya hampir selesai ini slide-nya. Air putih, ya, istirahat cukup. Oke, air putih ya. Oke, tidur cukup. Oke, salah rupanya kawan-kawannya. Untuk defisit kalori ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah hitung konsisten. Lakukan bahagia bisa juga ya, bahagia. Lakukan konsisten 1 2 3 4 itu lakukan terus menerus konsisten. Kalau nggak konsisten percuma. 1 hari aja istiqomah. Nah, insya Allah kita akan bahagia ya. 1 2 3 4 sehari aja, besok kambuh lagi nggak bisa. Ya harus konsisten. Karena konsistensi itu yang menyebabkan kita bisa cepat menuju kesuksesan ya. Banyak godaan makan minuman enak dok, nggak konsisten kan, gagal akhirnya. Jadikan kebiasaan betul ya. Nah itu dia kawan-kawan. Nah mungkin itu ya slide materinya, tapi tetap ya, terkait masalah produk kita ya sedikit ya. Nah sel yang sehat itu punya fungsi yang sempurna ya. Jadi di sel itu harus diganti dengan sel yang bagus ya, jangan sel yang cacat. Kalau cacat bisa nggak berfungsi secara maksimal, gampang rusak, sel wajahnya tua lah, itu nih, karena regenerasinya nggak maksimal, kolagennya nggak ada, nah itu ya. Nah itu harus diganti dengan yang baik. Nah peranan subarasi dan utsukushi kawan-kawan, saya terangkan sedikit ya. Komposisi dari protein yang peptide-nya, sarden peptide, kemudian protein dulu ya, dari salmon ovari peptide, itu kayak sudah dirangkai kawan-kawan, sudah komposisinya udah diteliti, itu dari sel itu sudah dari A sampai Z itu udah ada, tinggal dirakit aja. Contoh gini aja biar nggak bingung ya. Kita ada pabrik mobil. Nah, pabrik mobil nih di daerah tertentu butuh 100. Nah, kan kalau pabrik mobil ada onderdilnya, dikasih di nutrisi nih. Nutrisi A, saya bodinya, cupnya, belum ada nih, saya butuh 100, adanya cuma 50. Nah, kemudian ada yang nutrisinya ban nih, bannya saya ada nih 1000. Nah, terus baru dirakit. Nah, bedanya semuanya udah ada bodinya, bannya, mesinnya, tinggal dirangkai, akhirnya cepat. Nah, itu dia. Konsepnya seperti itu kawan-kawannya. Untuk subarasi, utsukushi, dia dirangkai.
rangkaian untuk regenerasi, karena itu kan plasenta ya. Plasenta itu kan nutrisi yang langsung membentuk sel. Tugasnya itu plasenta itu membentuk sel, stem sel untuk bentuk sel baru. Nah, kan nutrisinya di plasenta itu nutrisi dari ibu diserap apa-apa saja, dicomot, akhirnya diproses di plasenta, nutrisi langsung ke janin, janin itu digunakan untuk membentuk sel baru. Nah, itu konsepnya. Makanya lebih cepat di plasenta nutrisinya. Dia dirangkai, akhirnya langsung. Seperti itu ya kawan-kawan konsepnya. Nah, terus, nah ini ya, konsep sehat, jaga usus, jaga darah, jaga sistem imun, regenerasi ini aja. Dan 4 pilar utama ini ada di Subarashi Utsukushi kawan-kawan. Nah, ini sel tubuh, enggak panjang lebar ke tinggi, udah sering. Nah, ini ya, sedikit saja. Subarashi Salmon Ovari Peptide, itu jelas ya, banyak kandungannya. Ada fruit flow, dia kayak minum jus tomat 1,5 galon. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, ingat ya, tadi radikal bebas. Dia yang netralkan di hati utamanya, dan lain. Nah, dengan konsumsi Subarashi, kita punya antioksidan terkuat juga. Ya. Radikal bebas yang perusak-perusaknya udah dinetralkan. Nah, jadi ada pertanyaan, dok, kalau misalnya nggak boleh, saya ada keluarga saya ada penyakit, dok, nggak boleh minum pengencer darah, sehingga SOP Subarashi saya nggak minum. SOP Subarashi bukan obat. Mekanisme untuk mengencerkan darah, dia lebih ke radikal bebas, bukan langsung diencerkan kawan-kawan, bukan obat yang mengencerkan darah. Nah, Subarashi ini fungsinya lebih ke darah yang akan pembuluh darah dan darah yang terjadi radikal bebas yang banyak biasanya itu dinetralkan, sehingga tidak terjadi peradangan di dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih bagus. Nah, bukan mengencerkan ya. Nah, tapi hasil akhirnya jadi mencegah penjendalan darah, bukan mengencerkan, beda. Kalau mengencerkan itu ya ada obat. Kalau ini mencegah pembekuan darah yang akibat patologis ya, pembekuan darah kan terjadi peradangan. Peradangan paling banyak di dalam darah itu disebabkan radikal bebas. Sehingga kualitas darah kita bagus tuh. Ya. Nah, kalau Subarashi itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berhubungan berkaitan dengan darah itu diperbaiki ya. Ingat, Subarashi seluruh penyakit yang berkaitan dengan darah bisa dibantu oleh Subarashi. Ya, ada tensi, kemudian kencing manis dan lain sebagainya ya. Nah, terus penyakit yang lama ya, penyakit yang lama atau penyakit yang butuh sel untuk segera dikembalikan. Contohnya ya, habis operasi ya kan selnya rusak harus diganti, atau penyakit yang lama banget, atau selnya udah banyak yang rusak banget, atau ada kelainan genetik ya yang memang butuh contoh yang ada pasien kita juga yang di TikTok ada ya, kelainan jantung bawaan tuh. Nah, dia terjadi perbaikan karena bayi itu stem selnya tinggi. Kalau di nutrisi, nah konsumsi medis dengan proses pemulihan, proses pengobatan nutrisional ini akan mempercepat perbaikan. Ya, perbaikannya akan lebih signifikan. Nah, ini regenerasi ya, kualitas darah dan regenerasi. Ya, ini konsepnya ya. Terus kemudian Utsukushi ya, dia usus ya. Ingat, Utsukushi itu menjaga usus. Penyakit itu disebabkan oleh usus. Hampir seluruh penyakit itu disebabkan oleh usus kita kotor ya, kita nggak jaga. Nah, usus itu penting ya di dalam tubuh kita. Orang Jepang umurnya panjang karena menjaga usus. Yakult itu dari Jepang. Nah, ini produk dari Jepang juga ya. Satu saset Utsukushi jutaan miliaran ya probiotiknya ya. Jadi usus diperbaiki. Nah, meningkatkan sistem imun. Usus kalau misalnya diperbaiki, otomatis sistem imun akan bagus ya, karena 70% sistem imun itu dipakai di usus. Nah, otomatis usus bagus, sistem imun bagus ya. Ditambah Utsukushi menutrisi natural killer cell, cegah tumor dan kanker. Nah, itu ya poin utama. 4 pilar dari kesehatan kita secara keseluruhan itu ada di Subarashi dan Utsukushi. Okay. Nah, ini sering juga di Dr. Trevana ya, liga ini penting. Kalau ada peradangan usus, ini yang sebelah kanan nih ya. Nah, sel peradangan banyak ya. Nah, ini sel kanker bisa masuk cepat. Nah, ini sel pertahanan tubuh kita, tentaranya banyak banget. Tengok di sini. Di sini ada bakteri baik yang langsung melawan bakteri. Ada makanan-makanan yang
dicerna duluan sehingga mudah diserap. Nah, nih sel imun kita cuma sedikit nih yang terpakai, dibantu oleh probiotik. Jadi usus akan bagus. Nah, sampah-sampah di usus bersih. Nah, kalau sampahnya banyak udah penyakit masuk, tumor, kanker, autoimun, ya, ususnya nggak bagus nih di sini. Mungkin itu Mas Angga, Mas Mas sempurna ya. Oke, tapi Allah, ilok bikuma itu katiban. Maka nikmat mana yang kau dustai. Mungkin itu Mas Angga, kita uh, sesi tanya jawab. Boleh bantu Mas Angga kalau Mas Angga ada waktu? Kira-kira slide-nya ada yang dari slide dulu ada yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan. Saya ini ya yang raise dulu ada 3 ya, boleh Victor ya, silakan. Atau Laura Sarmento, boleh, silakan. Kita ada sesi tanya jawab mungkin kurang lebih 20-30 menit ya. Oke, boleh, silakan Victor, to unmute, silakan. Sudah saya perbolehkan. Oke, baik. Kalau misalnya ada, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu dari atas ya, izin ya, ya kawan-kawan. Oke. Oh, Mas Angga, silakan Mas Angga, bantu Mas. Saya senang kalau Mas Angga bantu, soalnya pertanyaannya dipilihkan yang keren-keren. Kalau Mas Angga. Oke, baik ya. AFC bukan obat. Sekolah dengan dokter Islami, hebat ilmunya bagus. Makasih, baik, terima kasih. Kebiasaan intermittent fasting bagus. Nah ya, olahraga teratur bagus. Apakah efektif untuk penderita diabetes? Oh, efektif banget. Ya. Kapan lepas metformin dok? Nah, jadi tetap ya. Nah, hati-hati kalau misalnya kita melepas obat-obat anti diabetes, tetap ya konsultasi dengan dokter karena memang lebih paham ya. Dokter lebih bisa memantau nanti dari kondisi secara keseluruhan. Jadi tetap kalau menghentikan obat-obat medis itu dengan rekomendasi dokter, dengan melihat data-data yang ada, data labor, data kondisi fisik, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menurunkan TG dan menaikkan HDL sama tadi, ya, sudah dilakukan intermittent fasting, kemudian olahraga, tidur teratur, kemudian yang saya terangkan tadi ya, gula dikontrol dengan 5 tadi ya, 5 tips dari saya tadi. Ya. Dok, kalau konsumsi usus sama suba ada efek mencret dan lambung agak sakit gimana? Apa diteruskan atau stop dulu? Nah, ingat ya. Jadi kalau Dokter Trevano memang beliau menyampaikan ya berpendapat memang healing crisis itu bukan istilah kedokteran ya. Memang betul ya, healing crisis memang bukan istilah kedokteran, lebih ke uh, naturopati ya. Tapi sekarang sudah berkembang naturopati ini sudah mulai sudah di legitimate ya di beberapa negara itu sudah masuk ke kedokteran. Sama Prof. Olaf itu kan naturopati ya. Nah jadi terjadi healing crisis ya, terjadi healing crisis atau proses pemulihan ya. Nah proses pemulihan sebenarnya itu proses peradangan kawan-kawan, proses yang di dalam tubuh terjadi suatu mekanisme, contoh ya, contoh kita kan kena tusuk nih, kena tusuk jarum ya, kena tusuk jarum, nah sakit kan, respon itu saraf aman. Kemudian malamnya besoknya bengkak kawan-kawan. Nah bengkak itu salah satu mekanisme peradangan. Nah peradangan itu istilah kedokteran. Nah kalau istilah lain, kalau terapi nutrisional, terjadi pemulihan, healing. Healingnya apa? Sel darah putih dia mengarah ke situ semua, dia akan menetralisir infeksi di lokal tersebut, ya, dilokalisir, nggak boleh kemana-mana nih, makanya bengkak, sakit ya. Nah kemudian itu proses pemulihan natural tubuh ya, tanpa kita kasih salep, tanpa kita kasih minum obat, ya itu sebenarnya tubuh kita ada mekanisme untuk menyembuhkan diri ya. Nah, tapi dengan dibantu obat dan sebagainya lebih cepat ya. Nah itu tadi healing crisis atau pemulihan itu nutrisional. Nah dengan obat itu penyebab-penyebab apa namanya kerusakan itu bisa lebih dicegah ya.
bisa lebih di stop, sehingga proses pemulihannya akan lebih cepat. Nah itu ya, ketusuk, bengkaknya hilang setelah 2-3 hari ya healing krisis. Healing krisis ini rata-rata 2-14 hari ya. Nah rata-rata ya, 3 orang beda, tergantung sistem imunnya. Nah kalau normal proses peradangan hari ketiga sudah bengkaknya udah mulai surut. Kemudian sel-sel resolusi ya, sel-sel udah memperbaiki diri. Nah di situ ya. Nah terus apa saya tanya dok, setelah konsumsi Zuba kok lambungnya agak sakit? Ingat ya, kalau orang sehat konsumsi nutrisi nggak ada sakit sama sekali, nggak ada pengaruh mual atau dan sebagainya. Nah, kalau di situ ada biasanya ya dia di scan ya. Kalau saya istilahnya saya buat awam ya. Tapi memang kalau bagusnya memang diperiksa benar secara medis ya. Tapi kalau boleh saya kasih logic thinking ya, dikasih logic thinking, kita anggap penyakit lain nggak ada ya, penyakit lain nggak ada. Nah, lambungnya luka. Nah, kalau lambung luka tadi ya, kalau lambung luka mau diperbaiki, kadang-kadang bereaksi. Ya, contoh gini aja nih, contoh. Di dalam tubuh kita, kalau misalnya ada bakteri atau virus masuk, kita demam. Nah, kita demam itu sebenarnya mekanisme peradangan ya, mekanisme pemulihan atau mekanisme pertahanan diri tubuh kita yang dibutuhkan ya. Nah, kenapa kok bisa demam? Nggak enak dok, pertahanan kok bikin demam sih dok? Sakit-sakit nih badan. Nah, tubuh kalau posisi demam itu dibutuhkan sel darah putih ya, sel tadi limfosit B, limfosit T itu bekerja lebih aktif ya, makrofag ya, dia akan aktif menyerang bakteri atau virus. Nah, di situ dia. Yang berlebihan ini, yang panas yang berlebihan yang nggak nyaman kita obatin. Nah, itu ya. Itu salah satu proses. Nah, jadi maksudnya apa dok? Setelah konsumsi nutrisi, lambungnya terjadi proses pemulihan, makanya sakit. Nah, makanya sakit. Jadi gimana dok? Ini sakit. Ya itu tadi, kalau demam dikasih anti demam. Kalau sakit, kasih anti sakitnya. Jadi saya sarankan memang kalau mau mengkonsumsi subarasi dan sukusi, baiknya memang kombinasi antara medis dan nutrisi. Karena memang kayak sembuh itu kan kalau berobat ke dokter tuh ada dikasih obat aja. Satu lagi dikasih obat tambah vitamin. Yang lebih cepat sembuh yang mana? Kasih obat plus vitamin. Nah ini vitaminnya luar biasa, superfood. Gimana tuh pahamnya? Dikasih obat dokter, ditambahin superfood subarasiut sukusi, udah selesai. Tadi ya, ususnya diperbaiki, darahnya diperbaiki, sistem imunnya diperbaiki, kemudian regenerasinya diperbaiki, tambah obat dokter, selesai. Jadi obat lambung subarasiut sukusinya dikonsumsi terus, kemudian efek yang tidak nyaman minum obat atau konsul dengan dokter, gitu ya. Ya, jadi lanjutkan subarasiut sukusinya, kemungkinan itu adalah proses pemulihan, ya, proses perbaikan, kemungkinan ada masalah di lambungnya, kemudian biar tidak terjadi efek yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan akibat proses pemulihan, healing krisis, itu boleh konsumsi atau konsultasi dengan dokter ya supaya lebih maksimal ya, paham ya? Oke, jadi lanjut aja. Kemudian HbA1c5, bagus nih, kolesterol 270, oke, TG 80, HDL 55, LDL, waduh, LDL 270 ya. Oke, bagaimana cara menurunkan LDL? Ingat ya, LDL itu kan kalau lipoprotein yang teroksidasi. Nah, jadi gimana? Kemungkinan memang insulinnya bagus nih, radikal bebasnya banyak nih. Jadi penyebab radikal bebas yang banyak di dalam tubuh itu 1, gula, 2 itu garam, ya, 3 itu kolesterol, nah, 4 itu asap ya, asap rokok. Nah ingat mana nih penyebab radikal bebas nih yang merubah kolesterol baik jadi nggak baik. Nah coba di muhasabah ya, penyebab aku kenapa nih, apa ada yang salah nih. Nah kolesterol juga penimbunan kolesterol tuh malam ya, kalau sering begadang nggak jalan tuh proses metabolismenya. Nah itu bisa juga dilihat ya. Nah itu tadi ya mungkin yang disampaikan Mas Angga, pertanyaan mungkin umum ya. Nah yang lebih tepatnya memang kawan-kawan tuh periksa ke dokter ya, yang lebih ahli, kemudian memang memeriksakan, di samping kawan-kawan itu melihat atau mencari apa sih kesalahan-kesalahan saya yang
Ini ya, kalau itu ya, kalau logic thinkingnya, kalau LDL-nya masih tinggi berarti uh, lipoprotein yang teroksidasi itu tinggi, yang banyak mengoksidasi itu radikal bebas. Nah, penyebab radikal bebas itu ya itu tadi banyak di begadang, kurang tidur tuh radikal bebasnya tinggi, ada hatinya bermasalah juga tinggi, gulanya tinggi penyebab radikal bebas ya, gula, lemak, garam, sama asap. Nah, itu yang 4 tertinggi ya. Yang lainnya juga banyak juga. Ya, itu ya dicari ya. Mungkin lebih ke umum ya, nggak bisa spesifik ya, tapi sudah harus ya. Konsumsi sumber dan usul 2 pasang per hari bagus, tapi tetap ya kontrol ke dokter. Nanti ada obat-obatan tertentu yang memang diberikan oleh dokter supaya mencegah nih, supaya kerusakannya nggak berlanjut. Kalau kerusakan berlanjut, kita kejar-kejaran nih subarasi untuk meregenerasi. Yang satu lagi kita nggak kontrol nih, selnya rusak-rusak terus. Nah, jadi sel rusak ini dikontrol supaya nggak rusak dengan medis ya, kasih obat medis. Nah, ini subarasinya itu pelan gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak dicegah, dia naik nih, naik, ya nggak akan terjadi perbaikan yang signifikan di dalam tubuh. Karena contoh gini aja, mau sehat tapi tetap ngerokok, nah kayak gitu tuh. Mau sehat nih tapi tetap ngerokok, nah sama. Jadi harus jaga tuh rokok. Kalau mau sehat ya rokoknya ini gitu lah. Kalau mau sehat tapi mau ngomong sehat tapi nggak di itu rokoknya di stop sama. Nah, kita mau sehat, ininya harus penyebabnya itu harus segera di stop dulu, jangan merusak terus gitu. Kalau yang merusak terus ya kita kejar-kejaran gitu. Kita mau memperbaiki parunya tapi kita ngerusak itu, parunya kita rusak terus. Nah, itu ya. Diabetes bisa hipertensi jelas ya. Kawannya itu kalau diabetes tuh gampang hipertensi, bahkan kaku, bahkan terjadi mikroangiopati, makroangiopati, penyebab-penyebab kelainan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Contohnya matanya pandangan kabur, kemudian luka nggak sembuh-sembuh ya, itu kualitas dari pembuluh darah. Nah, salah satu fungsi dari pembuluh darah adalah tekanan darah, kembang kempis. Kalau misalnya kaku, udah selesai jadi hipertensi. Ya, radikal bebas. Gula menyebabkan peningkatan radikal bebas menyebabkan oksidasi atau peradangan dari endotel pembuluh darah sehingga kaku, sehingga jadi plak, sehingga terjadi hipertensi. Nggak cuma hipertensi aja, terjadi sumbatan dan banyak yang lain. Dok, bagaimana cara efektif untuk memutus kecanduan gula itu tadi yang saya sebutkan tadi, ya, yang saya sebutkan yang tips defisit kalori. Ya. Jadi minum gula itu nggak boleh lagi. Ya, terus kemudian nasi udah disubstitusi. Ya, bahkan pagi udah nggak konsumsi nasi. Memang 1 minggu 2 minggu tuh lemas, badan gak enak. Sama lah kayak kita puasa ya. Kalau misalnya kita puasa mungkin 1-2 hari tuh lemas banget. Udah lewat 1 minggu udah biasa. Habis udah 1 bulan tuh malah enak puasa badan kita nih. Nah kayak gitu, udah sudah adaptasi. Ya, kecanduan gula. Yes, kecanduan gula. Oke, thanks Pak Dokter, bangun pagi pinggang sakit sekali. Oke, berarti yang pertama ya lakukan peregangan. Kalau pinggang sakit biasanya ini ya aktivitasnya ada yang salah, duduk terlalu lama dan lain sebagainya, kurang olahraga dan sebagainya, atau minum air kurang. Ini sedikit ya, salah satu organ yang peka terhadap hidrasi dari dalam tubuh kita itu bantalan dari tulang belakang, diskus intervertebralis. Nah, dia kalau dehidrasi dia gampang keras, gampang sakit pinggang. Makanya kalau kita kurang minum tuh pinggang sakit dan ginjal ya, karena bantalan tulang rawan dari diskus intervertebralis salah satu peka terhadap air. Makanya sakit kalau kita kaku dia. Nah, apalagi nggak pernah digerakkannya. Jadi konsumsi air putih bagus untuk sakit pinggangnya. Nah, tapi kalau sakit pinggang terus-menerus, ya periksa ke dokter ya, hati-hati. Mungkin ada penyakit yang lain. Oke, benarkah LDL tinggi nggak berbahaya asalkan rasio TG-HDL kurang dari 2 dan rasio LDL-HDL kurang dari 4? Nah, ini kalau untuk ini saya belum mempelajari ya. Karena rasio ini, kalau saya lebih ke rasio
HDL dan LDL. Kalau misalnya HDL, misalnya LDL tinggi harus di counter dengan HDL yang tinggi. Tapi yang paling bagus memang ya LDL. Kalau saya lebih memilih ya, saya lebih memilih HDL rendah. Maksudnya gini, kolesterol baik saya lebih sedikit dibandingkan LDL saya banyak. Paham ya? Karena LDL ini salah satu acuan, kalau misalnya yang lebih singkat ya, salah satu acuan untuk kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit resiko itu jauh lebih tinggi. Ya, kalau penyakit jantung yang kita lihat tuh yang utamanya LDL duluan. Kalau LDL tinggi udah selesai, itu dulu harus segera kita tangani. Nah, lebih ke situ. Nanti kalau misalnya memang ada lebih subspesialis ya, spesialis mungkin dokter penyakit dalam memberikan rasio ini untuk terapi-terapi tertentu yang memang mana yang dikerja duluan dengan resiko percepatan perbaikan lebih bagus ya gitu. Tapi kalau di saya yang penting LDL itu nggak tinggi. Gimana cara LDL itu nanti supaya cepat dinormalkan? Ya karena yang paling berbahaya meningkatkan resiko penyakit akibat kolesterol itu LDL. Oh, otak kita yang bikin kecanduan, betul. Nah, bisa salah satu mekanismenya di dopamin ya. Nah, dopamin, gula, serat, enak, rasa senang sesaat ya. Rasa senang sesaat. Makanan seperti gorengan, kerupuk, kalorinya kan tinggi. Karbo plus gula ya. Betul ya, gorengan. Ada, oke. Dokter, ibu saya usia 78, kecanduan gula, konsumsi manis dari muda ya. Jadi semua makanan yang harus manis, apapun itu. Kalau minum teh biasanya 2 sendok, waduh. Tapi alhamdulillah cek gula di bawah 100. Kalau kondisi ini organ tubuh apa yang dapat menstabilkan kadar gulanya? Nah, bedanya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Dulu itu stresnya nggak terlalu banyak ya, nggak sekarang. Tekanannya nggak terlalu tinggi. Makanan-makanan juga nggak banyak yang junk food ya kayak sekarang. Jadi jauh lebih counternya udah banyak ya. Kalau sekarang jangan coba-coba yang kayak gini ya. Suka gula-gula yang kita tidur begadang. Nah, olahraga nggak pernah. Kalau zaman dulu kan jalan tuh banyak ya jalan. Mana sinar matahari pun bagus. Nah, sekarang udah beda kawan-kawan. Hati-hati. Nggak bisa disamakan zaman dulu sama zaman sekarang. Makanan udah banyak pengawet. Ada kacau ya. Jadi dari sekarang harus kita jaga. Kalau untuk ibu bagus sih. Jelas ya. Yang pertama kalau bisa sudah dikurangi ya untuk gula-gula, apalagi udah tua ya, metabolismenya sudah mulai terjadi pengurangan. Kalau sudah terjadi pengurangan bisa bisa efek-efek gangguan metabolisme itu bisa lebih tinggi ya. Apakah yang dimaksud gula di sini termasuk gula merah juga? Ya, termasuk ya gula merah juga ya. Nah, jadi memang gula merah sama gula pasir itu sama-sama bisa menyebabkan manis, indeks glikemiknya juga ada, tetapi memang gula merah, gula aren itu relatif memiliki indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi tetap kalau bisa tanpa gula aja, walaupun gula aren, gula merah ya, ya. Kalaupun perlu manis-manis, misalnya gula stevia atau gula jagung misalnya kan, kalau misalnya nggak perlu gula sama sekali, kenapa nggak dicoba? Coba aja tanpa gula, saya sudah melewati itu, kok enak, malah tubuh ringan, malah nyaman. Pak dokter, Bu, apa yang paling bagus konsumsi? Oke, bisa searching aja indeks glikemiknya rendah, bisa kawan-kawan konsumsi ya. Mantap. Nah ini udah ada yang nge-share ya, terima kasih, hebat. Sarapan saya sereal, keren. Olahraga, oke, bagus. Yeah. Dok, oh ya, ini penting ya kawan-kawan. Ini mungkin di next materi ya, next materi lah mungkin dokter siapa yang akan membawakan. Di antara tadi gula dan lain sebagainya, kawan-kawan, yang paling besar menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita sebenarnya yang paling berimpact, yang gulanya bagus jadi nggak bagus nih, kita makannya itu normal nih, langsung jadi rusak. Nah,
itu apa? Stres. Nah ini mindset otak kita kawan-kawan. Itu yang paling rusak. Semua tubuh kita gampang rusak, gula gampang bermasalah, hormon langsung jelek, berantakan, pembuluh darahnya bisa kembang kempis ya, tensi naik dan sebagainya. Otomatis tuh nggak perlu ngapa-ngapain, padahal kita makan bagus. Nah, stres kawan-kawan. Semua akan rusak kalau stres. Ya. Jadi utama ini ya. Jadi yang paling berbahaya mungkin nggak sempat saya sering sampaikan ya, karena memang ini relativity ya, karena tingkat kesetresan yang tinggi banget yang bisa menyebabkan dampak signifikan terhadap kesehatan. Nah, ya, tapi tetap dengan memanage pola hidup yang baik, makanan, utamanya stres ya, makanya dengan adanya agama ya kan, makanya agama itu rahmatan lil alamin ya. Sebenarnya kalau bisa kita pelajari dengan baik itu agama, kita akan terhindar dari stres, kita lebih sehat, lebih ya ambisi ya semualah ya koridor-koridornya. Nah, ya. Karena stres yang utama penyebab tanpa kita sadari itu terus menerus akan merubah kondisi kesehatan kita jadi menurun ya, stres. Ini itu ya kawan-kawan, mohon maaf kalau misalnya kurang puas dari materi yang memang lama, mohon maaf ya kawan-kawan. Ini Mas Angga, Mas Angga boleh closing Mas Angga. Ya intinya itu ya kawan-kawan ya, mohon maaf nanti kalau misalnya di next episode mungkin boleh nanti di-share ke Mas Angga materi apa sih yang kawan-kawan lebih spesifik nih nanti supaya nanti saya bahas. Nanti kita carilah dok tema-tema lagi yang iya, siap. Atau ada Mas Angga, ada pertanyaan monggo Mas Angga, mungkin ada satu. Saya mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing kali ya dok ya. Ya, siap. Oke. Oke dok, dokter kan pasti udah ada bocoran lah ya dok, hikari-hikari ini ya dok ya. Nah, pertanyaannya mungkin gini, kayak misalkan sekarang saya mungkin udah konsumsinya itu rutin mungkin di Suba dan di Utsu Gold gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan nanti ada hikari, apakah saya harus ada tambah hikarinya juga? Kayak misalkan mungkin kita bilang sekarang saya fine-fine aja gitu loh dok, maksudnya dengan konsumsi Suba dan Utsu fine-fine aja. Apakah saya tetap harus cobain hikari, maksudnya menambahkan hikari ke dalam takaran kita, atau ya udah saya udah cocok sama Suba Utsu, ya udah Suba Utsu aja, nggak usah deh hikari-hikari kayak gitu, kasih yang butuh aja gitu loh dok. Mas Angga, saya nggak ini Mas Angga, maksudnya nggak nyangka Mas Angga bertanya seperti itu. Nah, karena closing statement saya tadi menjelaskan sebenarnya sumber salah satu penyakit utama selain usus ya kan ada yang lebih atas lagi adalah stres. Udah hikari itu nutrisi langsung spesifik ya, yang banyak langsung ke nutrisi otak tuh proteinnya. Jadi banyak yang sudah tanya ke saya kapan nih hikari sudah bisa dipakai yang penyakit-penyakit yang gangguan dari penglihatan mata, yang ada tumor di otak dan ini yang pikun lah apa semua itu spesifik ke otak. Jadi bisa membantu regenerasi otak bisa lebih bagus, sehingga bisa juga hormon-hormon yang dikendalikan di otak juga bisa bagus. Jadi sebenarnya ya sangat bagus sih kita konsumsi juga, tapi tetap ya karena memang kita sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Itu jelas kebutuhan orang itu berbeda-beda, tapi kalau misalnya dibilang bagus ya bagus banget, karena salah satu yang bikin masalah gangguan kesehatan tuh thinking kita gitu, otak kita, stres kita ya dok ya. Kita ada gangguan kesehatan apa kayak kalau misalkan walaupun nggak terlalu parah tapi kita stres malah jadi parah ujung-ujungnya gitu ya, sih dok. Betul. Bagus, saya menunggu juga hikari. Ya, nggak apa-apa, nanti kan dokter ada pasti kan. Nanti dokter, dokter nggak datang ya dok, dokter ada acara tanggal 25 ya? Iya. Sayang sekali, maaf ya. Ada apa. nanti saya kirimin buat dokter Islami deh. Siap, makasih. Ya kan? Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya juga kemarin baru belajar. Jadi sebenarnya nih
Hikari ini bukan sesuatu yang baru gimana banget, teman-teman. Jadi selama ini kan kita ada Subarashi, ada Utsukushi. Subarashi untuk regenerasi sel, ya kan? Sekarang teman-teman kalau cek, pasti udah ada lah ya, itu yang paten-paten Hikari. Itu ada salah satunya meningkatkan neurogenesis. Itu tahu nggak sih neurogenesis apa? Kalau yang saya baca, neurogenesis itu regenerasi sel pada otak. Sebenarnya sama aja, regenerasi-regenerasi juga. Cuman intinya dilengkapi dengan Hikari karena dia precise, dia itu benar-benar langsung menuju targetnya, itu khusus saraf-saraf dan sel-sel di otak semua, teman-teman. Jadi itulah kenapa disebutnya neurogenesis. Padahal sebenarnya kalau mau bilang cell regeneration effect ya bisa-bisa aja, tapi ini lebih utamanya untuk di otak, teman-teman. Jadi itulah kenapa Hikari emang dispesifikasikan untuk khusus untuk mata dan untuk otak. Dan untuk kalangan umur, kalau nanti mungkin ada yang tanya ya, mungkin ini bisa teman-teman pakai juga. Hikari ini sebenarnya bisa untuk semua segala kalangan usia, sama kayak produk kita yang lain. Cuman kita utamakan untuk anak mungkin di bawah 10 atau 15 tahun, dan untuk orang tua di atas 50 atau 60 tahun. Kita yang usia-usia tengah kayak begini sebenarnya ya butuh-butuh enggak deh gitu kan maksudnya. Tapi itu emang diutamain yang itu kan. Memang dari awal emang kita kasih taunya emang untuk mata dan otak. Yang paling sering ada urusan dengan mata dan otak apa? Ya pasti kalau nggak nanti anak-anak kita ya kan, kebanyakan kita kasih nonton YouTube pas lagi makan ya kan, lagi nggak bisa diem kita kasih nonton YouTube dia diem. Terus rabun jauh rabun deket siapa sih? Ya pasti orang tua kita mungkin ya kan, udah mulai rabun jauh rabun deket, atau mungkin ada yang otaknya gejala saraf dan lain-lain kayak Parkinson, Alzheimer apa segala macam, gangguan ingatan, nggak inget rumahnya di mana, nggak inget anaknya siapa, nggak inget udah punya istri, ya itu kan rata-rata kan udah di umur 55 sampai 60 ya teman-teman ya. Kan kayaknya kalau kita kan belum berani ya ngomong lupa nggak punya istri ya teman-teman ya. Apalagi dokter Islam ini, mana berani juga, saya juga nggak berani ya dok ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kita khususkan ke arah-arah kayak begitu, khusus ke arah orang tua dan anak-anak. Karena hikari itu bahasa Indonesianya pun adalah cahaya kan. Cahaya bagi cahaya di mata, otak juga kita lebih lebih terang juga pemikirannya, lebih tenang juga. Saya baru baca juga ada yang biar bisa bikin tidur enak itu ternyata tenang, ya kan. Terus ada Flora Glow untuk mata, terus ada Zynemite sama Neomantix itu dia untuk otak, ya kan? Itulah. Jadi kita semuanya ada, dan nanti juga ada beberapa uji klinis yang mungkin tambahan ya, yang kayak untuk kulit lah, yang kayak untuk apa segala macam gitu juga ada. Tapi kita rata-rata di otak. Terus nanti juga akan ada presentasi teman-teman di tanggal 23 mungkin kalau yang datang. Kita lagi persiapin acara ini acara besar karena yang datang itu 1.800 orang, meleset 300, tapi nggak apa-apa karena kapasitasnya memang segitu ya kan. Jadi kita lagi persiapin, pokoknya acaranya ini acara besar, ini mungkin ya 1.800 orang lah, maksudnya ya teman-teman tahu lah 1.800 orang itu banyak ya. Itu kita di mana ya, di Danau Toba aja itu berapa ya kemarin, 4.000 ya atau berapa gitu saya lupa ya. Ini setengahnya anggapannya dari ini Danau Toba gitu aja kan. Kira-kira begitu teman-teman. Mungkin itu aja dokter dari saya. Terima kasih untuk waktunya dokter, seperti biasa menemani kita di weekend ini. Harusnya mungkin lagi entah ada kegiatan lain lah dokter. Yes, dan untuk teman-teman juga semuanya terima kasih udah meluangkan waktunya untuk ikut mungkin untuk ikut acara hari ini di weekend ini. Harusnya mungkin berkumpul sama keluarga, jalan-jalan ke mall atau apa gitu kan, tapi ini malah belajar, nggak masalah. Pasti ada yang dibayarkan nantinya. Kalau teman-teman belajar sekarang pasti ada yang nanti akan dibayarkan. Entah teman-teman tahunya lebih banyak dibandingin yang jalan-jalan atau apa, itu kan keuntungannya sebenarnya kan. Mungkin ada yang nggak tahu Hikari ini untuk apa, karena tadi saya ngomong dan karena teman-teman hadir, teman-teman jadi tahu Hikari itu untuk apa-apanya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dokter di acara berikutnya. Thank you teman-teman waktunya. Sampai jumpa di hari Senin, kita ada training sama 2 orang, Daimyo dan Shogun, yang super menarik pastinya. Jangan sampai nggak datang hari Senin jam 7 malam. Selamat sore semuanya. Thank you dokter. Terima kasih semua.